udah Bu, alhamdulillah. Nah, Bu ada kisah tentang nothing ya. Ibu-ibu ingat nggak? Dulu Rasulullah itu ya, Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Oh jangan itu dulu deh. Ini dulu. Eh tahu Nabi Yunus kan Nabi Yunus itu apa ujian terbesarnya ditelan sama ikan Yang paus. kecil. Oh ya, Paus. ya. Nun ya, ikan paus. Nah, ternyata itu ada kisahnya. Jadi menurut sebuah kisah gitu ya. Begini, dulu Allah itu mengumumkan sama ikan-ikan di laut bahwa Allah itu akan memberi ujian kepada Yunus untuk ditelan oleh sebuah ikan. Lalu Allah mengumumkan kepada ikan-ikan yang di laut, siapa di antara kalian yang mau diamanahi oleh Allah gitu ya untuk menelan Yunus. Terus singkat cerita, semua ikan itu di laut ngacung tangan. Aku aja ya Allah, aku. Ada satu ikan yang diam aja. Ah, aku apa tuh? Nggak pantas menerima amanah dari Allah. Ya, justru ternyata yang dipilih Allah dia. Siapa ya itu ikan paus yang menelan Nabi Yunus itu? Dia tuh nggak ngacung karena merasa nggak pantas. Mbak. Jadi ketika merasa nggak pantas, justru Allah ngasih. Makanya ibu-ibu kalau kita pengen sesuatu, jangan merasa pantas. Ya Allah, pengen saya jabatan di kantor ini gitu ya. Berarti kan kita ngerasa pantas ya. Biasanya capek, nggak dikasih-kasih. Kalau dikasih jabatan juga akhirnya suka nggak berkah jabatannya karena ngerasa pantas gitu. Ya, terus ada lagi Nabi Musa. Nabi Musa itu kan nabi satu-satunya nabi yang tidak pakai Jibril. Ya, banyak suara masuk dari mana ya? Bu Ani di silent dulu boleh Bu Ani. Kayaknya mau dari Bu Ani deh. Ada musik-musik. Ya, Ibu Ani ya. Nah, saya mute ya. Ah, oke. Nah, terus Allah itu ngasih pengumuman sama gunung-gunung. Siapa di antara kalian yang mau jadi tempat pertemuan Musa denganku? Gitu juga, ternyata gunung-gunung itu ngangkat tangan. Aku aja ya Allah, kecuali Gunung Tursina. Dia ngerasa nggak pantas. Malah dia dipilih sama Allah. Gitu. Nah, ya terus apa lagi? Tadi pas Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kan nggak bawa apa-apa tuh dengan sahabat itu ya, nggak ada bawa baju, nggak bawa macam-macam ya, Bu, bener-bener lari dari Mekah gitu ya, menuju Madinah ke sana dalam rangka berhijrah. Lalu eh, karena Rasulullah SAW itu di sana mau diangkat jadi kepala negara di Madinah dan beliau juga seorang nabi, penduduk Madinah itu terutama orang-orang kayanya sibuk menghias rumah, berharap rumah mereka lah yang ditinggali oleh Rasulullah. Ya, semua pokoknya merasa layak untuk ditinggali Rasulullah. Ternyata apa? Rasulullah SAW itu eh, tidak memilih mereka karena Rasulullah itu pengennya adil ya. Akhirnya apa? Biarlah unta ini yang memilih gitu ya. Diiniin untanya, dilepas untanya, ternyata untanya berhenti di satu rumah, rumahnya Abu Al Ansori, Abu Ayub, Abu kalau nggak salah Abu Abu Ayub Al Ansori kalau nggak salah namanya ya. Nah, berhenti di situ. Nah, ternyata dikisahkan Abu Ayub itu begitu pas penduduk Madinah itu merias rumah mereka karena Abu Musa Al Ansori ya, merias rumah mereka karena mereka itu merasa layak. Abu Musa itu dalam hatinya bilang, ah aku mah apa tuh nggak pantas Rasulullah tinggal di rumahku mah kayak gini gini gini. Ternyata malah dipilih sama Allah. Jadi memang tawadu itu begitu, no, merasa nggak pantas. Makanya kita kalau ngerasa pantas dihargai dihormati kadang-kala kita tersinggung, kok aku dipanggil nama doang sih nggak dipanggil ibu kek, kakak kek, mbak kek, teteh kek, ya kadang-kadang tersinggung karena merasa pantas untuk dikasih imbuhan gelar gelar ibu gitu ya, apalagi di keluarga ya. Ini yang lahir duluan siapa? Manggilnya apa nih? Kakak atau adek? Oh ya, kadang-kala jadi Dimas kan gitu ya. Ntar berantem kalau nggak manggil Mas, nah macam-macam. Bahkan satu keluarga, guru saya itu pernah cerita, itu satu keluarga yang berantemnya itu antar besan bu. Gara-gara apa? Punya cucu, itu masing-masing besan punya sebutan masing-masing yang maunya itu jadi sebutan gitu. Oh itu langsung
Wah, heboh. Ya Allah, karena merasa pantas. Nah, jadi itu. Jadi pertahankanlah kalau ibu-ibu merasa tidak pantas mengisi, ya memang harus merasa tidak pantas. Misalnya dalam kondisi aku baru mau aktif lagi terus alhamdulillah nih jangan menyeret kiri kanan Jangan disoret atau kasihan orang sakit disoret-soret. ngajak ya Memancing. mancing ikan. iseng doang kayak misalnya kayak kajian yang di RKA kayak kita ke PK Akbar orang tua teman Melila teman Papua kan antar jemput gitu Mam sampai Kamis jadwal apa sambil nunggu anak-anak itu mau nggak kesini gitu mau gitu nah terus yang yang setelah kemarin kan itu dulu baru kita buka kajian ini itu yang kalau Allah tuh sudah mencatatkan kapan kita kenapa kita hidup sini nah setelah pulang kajian itu dia cerita gitu ini aku tuh lagi ternyata lagi inilah gitu Galau. Terus kita kan juga kan namanya materi kayak kajian cuma judul doang kalau nggak salah tuh judulnya yang so iye banget gitu apaan sih maksudnya dalam So iye banget judulnya tuh so iye banget ternyata itu berubah sama dengan tawadu sebenarnya materinya tapi kan dengan judul kayak gitu pas dia baru tahu nggak gitu ya judulnya kita pas dia duduk kita juga duduk materinya dapat gitu sebenarnya mau ngasih di rumah gue tuh lagi gini terus dapet ini ya itu kayak terus ya kan enggak ini juga yang ngisi Umi Alilanya bukan yang ngisi kemarin dokter Lia jadi dia tiap materi beda-beda kalau Vicky sama Umi Suki terus ternyata aku malah jadi tercerminkan dari omongan si temen aku ini di rumah tuh lagi ada misalnya gue lagi ada masalah terus dia juga kan tiba-tiba mau datang nggak ke sini bareng yuk gitu iseng kan random gitu kan menurut dia random gitu aku juga kan random kan aku bisa ngajak siapa aja tapi gitu. kenapa aku harus ngetiknya WA-nya ke dia gitu kalau bahasa dia kan kayak ya Allah angin seger banget pas diajakin tadinya sih gue ragu ngeliat judulnya apa gitu ya tapi pas ternyata udah duduk di talim pas keluar ya Allah itu tuh jawabannya ada di situ ya kenapa aku gini terus aku juga jadi ya kenapa kalau dia nggak ngomong gitu aku juga jadi tidak memahami arti kalau kenapa kita didudukan di sini nah dari situ kan jadi setiap minggu jadi minggu kan dia ikut ya gitu nah pas kemarin dia nggak datang terus kita ketemu di lapangan latihan gitu terus kemarin kajiannya tentang apa terus dia mulai tau gak sih kajian waktu itu kan berkaitan gini nah aku dapat poin tawadu aku tuh ada rasanya loh ada nih poin yang harus gue tahu nih ada catatannya gitu itu nah itu aku jadi takut lah yang bukannya jadi ngerasa gitu nyampe ini kayak gak pantas gitu tapi aku pengen berbagi itu gimana iya memang kita tuh Bu Yuli raise hand ya kenapa Bu Yuli ntar ya Bu Yuli ya nah jadi ketika kita oh iya nih teman aku nih kayaknya pas deh kalau aku mau ngasih materi ini ke teman aku gitu ya itu bagus gitu dan kita lakukan itu kenapa bukan karena aku udah tahu nih ilmunya gitu ya tapi karena kita tuh lagi merendahkan diri kepada Allah kenapa karena Allah nyuruh kita menyampaikan jadi justru itu bentuk kita merendahkan diri ketika kita menyampaikan kepada orang lain gitu jangan karena aku kan udah tahu ilmunya udah pantas lah gitu ya karena kalau nunggu pantas pas dia nanya kalau ditanya dokter di SMP itu jadi itu kan secara materinya dokter Lia gitu materi tapi ternyata aku dapat bahasa lagi gitu jadi kan istilahnya dokter Lia tuh menyampaikan salah satu dari 13 kita lagi ini salah satu poinnya ya jangan jadi jadi orang tuh kita itu apa kan sama kan dari bahasanya hanya dia bahasa remaja kan kalau dia itu ini ada nih bahasa lengkap dan dari situ ada tapi aku takut salah mau takut akhirnya jadi gitu iya makanya takut salah itu bagus dikit takut salahnya sehingga kita jadi berdoa ya Allah aku tuh takut salah merasa semangat makanya tolong ya Allah memerintah aku menyampaikan tapi takut salah temeninnya itu jadi berdoa akhirnya tadi
menjalani motivasi tanpa belajar tawadu. Pas saya aku bisa. Nah, tapi gini harusnya kalian bilang, aku bisa, aku hebat. Kenapa? Karena aku punya Allah yang maha hebat. Karena aku punya Allah yang akan membuat aku bisa. Nah, harusnya ke situ. Oh, mak, bukan cara yang motivasi kan titik langsung. Saya bisa. Saya hebat. Udah titik. Kalau tawadu, Pak, kamu mah karena saya punya Allah. Nah, gitu. Ya, Bu Yuli mau raisan kenapa Bu Yuli? Iya Bu, mau ditanya Bu, Mau ditanya? mau nanya. Mau ditanya katanya. Kenapa, Bi? Ini ada Kan tadi merasa rendah ya, maksudnya merasa kita teh bukan siapa-siapa. Merasa apa namanya, seandainya gini, ini kan lagi musim pencalonan presiden ya. Nah itu kan misalnya kalau kita merasa saya bisa ditunjuk nih, terus saya merasa saya belum mampu karena melihat kondisi umat yang tepat dengan contoh seperti itu, misalnya kayak sekarang kan Anies disuruh maju, terus misalnya Anies enggak, kayaknya belum mampu deh kayaknya, itu gimana tuh Bu? Apakah bentuknya seperti itu atau maju aja gitu? Anies. Iya, Bu Yuli. Iya, memang kalau kita bicara konteks tawadu itu di sistem kapitalis, kayaknya gimana gitu ya. Kalau di kapitalis kan dianggap kita bisa apa ya gitu. Padahal gitu ya. Nah, jadi sebetulnya gini, apa namanya? Jadi kayak gini, Ibu-ibu. Dulu itu pas Umar mau dipilih jadi khalifah, tahu kan kisahnya? Iya, Umar tuh nggak mau kan tadinya gitu ya, nggak mau karena takut dengan amanah tersebut dan seterusnya. Tapi mungkin karena Umar berpikir lagi, kalau umat itu tidak ada yang memimpin, terus siapa umat ya? Gimana nasibnya umat? Berarti Umar itu ada yang memutuskan jadi khalifah. Kenapa? Karena dia tawadu kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan kita itu memiliki seorang pemimpin. Jadi dia itu sedang menjalankan perintah Allah. Kenapa? Salam. Ya, dia sedang menjalankan perintah Allah. Kenapa dia jadi pemimpin? Bukan karena dia kepedean. Aku mah udah pasti bisa, pasti mampu. Nah, kalau sekarang Anies dipilih dan seterusnya. Misalnya Bu Yati dipilih jadi caleg dari mana, Ica dipilih jadi caleg dari mana misalnya. Tapi kan kalau caleg sekarang nggak boleh ya, karena kan partainya juga bukan berdasarkan Islam. Ya. Sistem yang akan dibangun juga bukan sistem Islam, itu nggak boleh jadi haram. Calon dileg-leg caleg gitu ya. Nah, dielek ku masyarakat ya. Nah, jadi pas kita misalnya dipilih, ditunjuk ya, atau dalam di kalangan ini lah Bu, ditunjuk jadi ketua arisan, ketua majelis taklim, ketua kelompok apa, itu kan, nah kita tuh harus merasa begini, sebetulnya aku tuh nggak pantas, tapi ya karena kalau aku jadi pemimpin, aku jadi punya kekuasaan untuk bisa ngatur mereka ke jalan yang benar, ya udah aku mau. Tapi ya Allah, aku tuh nggak pantas. Kita terus aja afirmasi begitu dalam diri kita. Ya Allah, aku tuh nggak pantas, temenin aku jadi pemimpin ya Allah, gitu. Nah itu pun ya kalau memang di demokrasi sekarang kita justru memang didorongnya untuk show off, ya kan? Karena apa? Karena kalau nunggu rakyat yang milih, pasti yang dipilih itu Habib Rizik yang gitu-gitu, mereka nggak mau gitu kan. Makanya mereka tuh harus iya, mereka harus mendagangkan diri mereka sendiri, harus promosiin diri mereka sendiri, harus show off sesuatu yang pada kadang-kadang mereka juga nggak punya hal itu gitu, cuma bohong doang kan, hoax doang gitu yang mereka pamer-pamerkan supaya dipilih gitu. Kalau dulu mah kan Umar itu malah dikejar-kejar gitu ya, yang dikejarnya nggak mau. Kalau sekarang kita nggak mau dianya pengen dikejar-kejar ya, pengen dipilih. Justru sistem sekarang tuh memang mendorong orang itu untuk sombong, bahkan berbohong, curang. Beda banget gimana mau tawadu. Kalau sekarang kamu aku bayar ya buat jadi presiden, tapi dia pengen tawadu, dia tuh nggak mau cerita dia kayak gimana ya, dia marahin lah semua orang yang bayar, ya kan? Yang bayar, mereka bisa naik jadi capres itu kan ada yang megangin ya. Jadi memang sekarang mah sistemnya mendorong untuk sombong, Bu Yuli. Nah kayak saya tuh ke anak-anak gitu, ibu-ibu, Rahma tuh mau proses hafalan Quran,
Rama tuh nangis gitu kan, namanya hafalin Quran Bu, kadang ada waktunya jenuh nggak hafal terus dia nangis. Umi dia sering banget nangis gitu, Umi Rama kayaknya nggak sanggup deh, udah deh Rama nggak bisa katanya, nangis dia tuh. Terus saya bilang gini aja, lah kan teteh tuh pasti nggak bisa, makanya minta sama Allah, kalau teteh percaya diri teteh bisa menghafal, nanti jadi sombong kata saya. Yang pasti nggak bisa lah, teteh manusia lemah bodoh diciptakannya juga, saya bilang gitu. Ya namanya ibu, bukannya memotivasi malah bilang ya kamu tuh emang bodoh, kamu tuh emang lemah kata saya itu. Makanya minta sama Allah. Nah itu yang dilakukan. Jadi justru jangan merasa pede. Teh kapalan Quran mah, jadi tetep kan tengah doa sok we. Jadi mau ngedoa begitu hafal Quran gimana? Sombong. Aku dong hafal Quran. Tapi kalau sejak awal ngelibatin Allah, ya aku bisa begini karena Allah yang nyuruh. Dan memang kalau udah ngisi kayak gini Bu, ujian setannya ngebisikinnya juga besar Bu, ke saya gitu. Kadang-kala gitu, kadang ini misalnya mau MSH aja Bu, ada aja, sering ada aja ujian dari Allah. Akhirnya saya tuh bilang gini ke Teh Hani, aku tuh nggak pantas banget dah ngisi MSH gitu ya, cek saya teh. Udah deh diudahin aja, dibatalin aja deh MSH, cek saya teh ya. Karena poin tawadu kayaknya saya lagi ngelanggar yang ini, saya ngelanggar yang ini, saya ngelanggar yang ini gitu ya. Ntar Yani yang gitu, yang suka marahin, yang ngingetin, dia ngingetin ya, kan emang harus ngerasa nggak pantas. Udah tetap jalan, mau berhenti nih katanya, PC kata dia tuh. Ya udah sok berhenti aja, mau Allah tambah jauh dari kamu katanya. Tadi yang error saya yang marahin gitu. Saling mengingatkan. Iya. Kalau mau berangkat juga Bu, banyak ini udah Banyak rapi juga. godaan. Iya, Iya, kita mau ngaji juga banyak Iya. godaan kan? Iya, udah emang Bu. rapi, suami baru datang kan Iya. harus dilayanin dulu bukunya apanya gitu. Nah minta nggak kita teh kepada Allah, kan itu sebenarnya gitu, kode dari Allah. Jangan pede arek berangkat ngaji, suami nggak ada, ini nggak ada, berangkat aja tapi kadang-kadang nggak doa gitu. Tapi kalau suami kayak gitu kan kita jadi berdoa, ya Allah cepetan suaminya, ya Allah cepetan gitu ya, cepetan ya Allah saya tuh mau berangkat ya Allah, mudah-mudahan angkotnya cepet ada, kan kadang jadi berdoa begitu ketika kita dikasih sulit. Makanya Segala itu anak belum dijemput, sampai kan kita belum jemput Bu. Rumahnya di Cihelet kan tadi ada juga dekat, gitu Bu, saya ini kan ya. radang nih udah berapa hari pulang dari Sukabumi kan ngisi training tuh, Seninnya tuh demam sampai 4 hari tuh. Ini tuh baru adem-adem aja tadi tuh habis ngisi juga di mana di Umi Irena ya. Pulang tuh capek, batuk-batuk lagi, terus baru mau jelang asar tuh baru rep gitu. Padahal udah mau coba tidur dari jam 2 tuh ya. Terus pas tadi denger asar teh, ini berat mata, terus ini teh badan tuh udah gak karuan, dalam hati teh jadi nggak ya ngaji ya dalam hati tuh gitu. Itu ujiannya. Jadi kan nggak minta tolong, kalau kita nggak digituin kita nggak minta tolong ke Allah, tapi kalau dibikin lemah kan kita minta tolong ke Allah. Ya Allah saya mau ngisi ngaji, saya tuh jadi baru ingat, kan baru rep gitu lagi gitu karena nggak enak badan gitu Bu ya. Terus akhirnya karena gitu terus akhirnya saya jadi memang lupa Bu, nggak doa pas mau tidur tuh, maksudnya doanya biasanya suka saya detil, akhirnya saya doa gini, ya Allah kasih kesempatan tidur bentar aja, saya teh mau ngisi kata saya itu, baru aja nyenyak, izinkan ya Allah, saya izinkan saya tidur, saya teh gitu, baru aja tidur nyenyak, bahkan bablas tuh barusan gitu ya. Tadinya mah batalin aja apa ya, oh ya gitu aduh ya Allah, itu ujian Bu. Nah justru tadi pas di kondisi gitu, itu kode dari Allah, ayo kamu berdoa, kamu mau ngisikan, ayo doa sini gitu, kamu mau berangkat kan, ayo doa sini gitu Bu ya. Dibikin kita tuh lelah dulu, merasa nggak bisa, merasa nggak mampu. Jadi Bu Ani juga nih coba, pasti ada ujiannya Bu Ani juga ya, lagi di infus, ngaji nggak gitu ya, mungkin gitu. Masya Allah ya gitu kali Bu Yuli masih raise hand, gimana Bu Yuli? Iya Bu. Tapi satu lagi boleh nggak? 10 lagi juga boleh Bu. Nah, itu kan dalam teori seperti itu ya, merasa tidak Benar. misalnya kita Benar. Bu Yuli, lep-lepan Bu Yuli. Kita seorang yang bekerja nih Bu di instansi. Terus kita pengen dapat taufik, dan kita harus tadi syaratnya tawadu. Misalnya saya dipilih nih Bu, jadi bendahara keuangan. Terus saya merasa bahwa khawatir saya tidak amanah dengan uang itu. Apakah itu salah satu bentuk tawadu atau memang sebagai
kita staff harus nurut pada atasan. Itu seperti itukah gitu? Ya, kalau bentuk tawadu tuh gini Bu, kita melakukan sesuatu itu hanya untuk cari hanya untuk bikin Allah itu ridho, atau bahasa kerennya saya tuh melakukan itu, ngambil jabatan itu mau bikin Allah senang. Prinsipnya itu tuh gitu. Berarti kalau kita mau melakukan sesuatu Bu, pastiin teman-teman ya, kalau aku melakukan gini Allah senang nggak? Kalau aku nggak melakukan ini Allah senang nggak? Pertanyakan begitu sama kita. Kalau aku berangkat ngaji Allah senang nggak ya? Kalau aku nggak berangkat ngaji Allah senang nggak? Tergantung. Kalau nggak berangkat ngaji alasannya apa? Harus ada alasan yang bikin Allah itu senang dengan alasan kita. Bu Yuli juga begitu. Bu Yuli dikasih jabatan. Kira-kira kalau Bu Yuli ngambil jabatan tadi Allah senang nggak? Kalau Bu Yuli nolak Allah senang nggak? Itu aja Bu prinsipnya. Jadi kalau Bu Yuli memang pengen fokus bikin Allah senang ya, maka itu dalam rangka Bu Yuli tawadu kepada Allah. Karena mau bikin Allah senang. Misalnya Bu Yuli ngambil ya misalnya keuangan. Kalau keuangan nggak dipegang Bu Yuli, nanti banyak yang korupsi. Berarti bagus niatnya. Gitu kan? Banyak orang yang nggak amanah. Nah, saya insya Allah amanah. Walaupun kenapa? Karena saya punya Allah yang akan jaga saya supaya saya tetap amanah. Kan gitu. Ya pedenya karena kita punya Allah gitu. Ngerasa nggak mampunya, merasa nggak bisa, takut nggak amanah, bagus. Tapi ketika itu makanya akhirnya Bu Yuli ketika kalaupun ngambil jabatan tersebut, Bu Yuli akan banyak minta tolong kepada Allah karena merasa takut tidak amanah. Justru kalau kepedean, kalau merasa pasti amanah, nah nanti jadi nggak banyak minta tolong kepada Allah. Sama itu juga begitu ya. Jadi pertama niatnya, pastiin niatnya Bu Yuli ngambil atau tidak, niatnya mau bikin Allah senang. Tapi kalau di situ akhirnya ngambil keuangan Bu Yuli itu akhirnya akan dipaksa sistem untuk melakukan perbuatan-perbuatan curang dengan uang tadi, berarti pasti Bu Yuli itu akan tidak disukai oleh Allah, maka jangan diambil amanah tadi. Bukan karena takut tidak amanah. Kalau takut tidak amanah itu bagus ya, sehingga kita banyak berdoa minta tolong kepada Allah agar dijaga agar kita amanah. Itu Bu. Iya, alhamdulillah. Kasih Bu, jazakillah khair. Wa iyaki ya. Gitu ya ibu bahas tawadu aja. Memang kalau bahas tawadu ya Allah bisa bertahun-tahun sebetulnya kalau ulama itu bahas tentang tawadu kan ini tuh Ica ibu-ibu ya teman-teman, saya juga ngerasa pas lagi bahas ini tuh saya tuh ketampar-tampar sendiri gitu. Tapi ketawaduan yang sesungguhnya masih jauh lebih dalam daripada ini gitu. Pendalaman materinya. Dan biasanya memang pendalaman materi gitu tuh dipelajari sama orang-orang yang ahli tasawuf gitu-gitu ya. Tasawuf. Emang belajar ini makrifat kedalaman hati. Tapi tasawuf sekarang tuh memang kecampur-campur dengan, makanya harus hati-hati. Ini screening saya sih ya, maksudnya kalau benar-benar murni tasawuf itu bukan yang murni. Tasawuf yang sekarang berkembang itu banyak diracuni sama pemikiran ilmu mantik, ilmu logika. Ilmu mantik itu kayak gini. Orang-orang tasawuf atau sufi, kita sering dengar orang sufi. Mereka itu bisa bilang, nih, misalnya ada tisu jatuh atau kertas jatuh, mereka bilangnya apa? Tuhan jatuh. Tuhan jatuh. Jadi gini maksud mereka tuh gini. Karena itu kecampur-campur ilmu tasawuf, ilmu mantik ilmu logika. Logika tuh gini. Kalau 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 kurangi 1, 2. Gitu ya. Jadi itu ilmu logika. Nah, ilmu logika itu bagus kalau dipakai di pelajaran pengetahuan. Tapi kalau ilmu logika dimasukkan ke agama itu fatal. Misalnya gini, kentut tuh di mana? Di bawah. Kenapa kentut yang wudhu batal bukan yang dibasuh anusnya, malah anggota wudhu? Itu nyambung kata ahli ilmu mantik itu. Nah tasawuf sekarang tuh, sufi sekarang tuh banyak kecampur-campur begitu pemahamannya ya. Terus gini, sampai ada pemahaman gini waktu di masanya Imam Malik ya, Imam Malik tahu ya Imam Malik ya, beliau itu sampai kalau nggak salah dihukum dibunuh sama khalifah saat itu karena khalifah itu menganggap Imam Malik melenceng akidahnya, padahal yang melenceng akidah khalifah. Kenapa? Khalifah itu menganggap Quran itu makhluk,
Sedangkan Imam Malik tidak mau mengakui Quran itu makhluk. Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Kenapa Quran dianggap makhluk? Karena begini, makhluk itu apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Bergerak, ada suaranya, ya gitu ya Bu ya. Apalagi ciri makhluk hidup? Tumbuh, kembang. Nah, maka sesuatu yang ada suaranya, bergerak, tumbuh, kembang itu adalah ciri-ciri makhluk. Nah, Quran itu ada suaranya. Kan kita baca Quran itu ada suaranya, maka Quran itu sama dengan makhluk gitu Bu. Iya, menurut ilmu logika. Jadi gitu. Pokoknya ciri-ciri makhluk hidup kayak gitu. Berarti semua yang punya ciri-ciri begitu itu adalah makhluk. Maka Quran dikatakan karena ada salah satu ciri makhluk hidup dalam Quran, apa itu? Ada suaranya. Makanya Quran itu sama dengan makhluk. Nyambung kan? Suara kita itu yang baca. Ya, yang membaca kan ya. Bukan Ya itu, maksa gitu. Makanya Imam Malik kalau tidak mau mengakui Quran makhluk, malah dibunuh. Misalnya beliau yang syahid gitu. Kan khalifah juga tidak semuanya benar gitu ya, maksudnya ada akidahnya yang salah gitu, ada khalifah yang walaupun dia tetap menerapkan Islam secara kafah, tapi ada khalifah yang namanya manusia ya, ada yang kurang adil macam-macam. Terus yang fatal lagi gini, ilmu mantik itu, ilmu mantik misalnya gini, kenapa babi haram sana tuh Bu? Karena ada logika cacing pita. Jadi ya hilangin aja cacing pitanya sehingga babinya tidak haram lagi. Nah itu pakai logika gitu kan nggak benar. Nah termasuk ada lagi Mbak. Nah silakan, ada ini minta menu boleh Mbak? Mbak, pudingnya taruh kulkas ya Mbak. Emang masih ada puding lagi? Tadi jelas. Iya. Nah tadi kita lagi bahas apa Bu? Kenapa saya ke ilmu mantik? Pembahasan tawadu ini sebetulnya banyak ya. Jadi nah termasuk kenapa orang sufi ini bilang ini Tuhan jatuh. Gini, Tuhan itu sifatnya gimana? Maha lembut, suci, bersih. Berarti yang punya ciri-ciri begitu itu juga Tuhan. Ini lembut nggak? Lembut. Nah Tuhan jatuh. Gitu. Tapi itu jadi bercandaan loh. Enggak, itu mereka menganggap. Berarti kakus juga dianggap Iya. ya kan? Biasa. Pokoknya sesuatu yang punya ciri-ciri yang mirip. Kalau kita Tuhan secara maknawi, jadi penyebutan bahwa dia adalah Tuhan juga boleh, maksudnya gitu, bukan candaan. Tapi menyebut kertas itu Tuhan, secara maknawi dia itu Tuhan gitu. Karena punya sifat Tuhan. Makanya kadang-kala mereka juga menuhankan diri sendiri. Kenapa? Karena dalam diri kita juga kok ada sifat-sifat Tuhan. Kalau kita menyayangi orang lain berarti kita juga Tuhan. Tuhan sudah menitis ke diri kita gitu katanya. Fatal ya, itu dari ilmu logika. Makanya ilmu logika itu sebenarnya dulu kenapa muncul, karena dulu orang Kristen itu kan konsep Trinitas itu nggak masuk logika, nggak masuk akal. Mereka coba memasukkan akal. Jadi gini kata mereka itu, Dipaksain. ibu tahu rokok kan? Rokok itu terdiri dari apa komponennya? Tembakau, tambah yang kertasnya, cengkehnya gitu ya, terus ada busanya. Nah, mereka kalau terpisah bukan rokok, tapi kalau udah bersatu rokok. Jadi apa sih si tembakau, kertasnya itu adalah rokok kalau mereka sudah bersatu. Nah Trinitas tuh begitu katanya, memang tadinya terpisah, ada tembakau berarti ada Tuhan Bapa, ya ada kertas, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak, tapi mereka itu hakikatnya satu seperti rokok tadi. Jadi kan tuh nyambung. Jadi mereka mau dilepas satu-satu, ya mereka dari unsur rokok tadinya, mereka tuh unsur Tuhan semuanya. Pokoknya tetap itu nyambungnya kata kita ya. Nah, tapi mereka mencoba menyambung-nyambungkannya dengan ilmu mantik tadi. Nah, fatalnya ilmu mantik dipakai dalam Islam. Ilmu sufi itu banyak ke ilmu ma'rifatullah, banyak ke campur-campur ilmu mantik. Makanya saya nggak nyaranin sih kalau asal ngambil guru ma'rifatullah gitu ya, karena takutnya kecampur ilmu mantik. Hati-hati gitu. Banyak sekarang itu ilmu mantik itu kayak gitu. Kenapa sih kerudung itu diwajibkan? Karena hakikatnya itu agar sopan, maka cukuplah pakai baju sopan. Makanya siapa yang orang Arab jadi presenter? Quraisy Shihab, ya. Dan anaknya siapa? Najwa. Punya prinsip begitu, substansi.
Tadi Logika pakai. substansinya adalah rokok. Siapa ini ya. Jadi Tuhan anak, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu itu substansinya adalah Tuhan. Nah, substansi itu berarti apa ya? Inti atau apa ya? Hakikatnya gitu. Nah, berarti kenapa tutup aurat? Hakikatnya itu kan untuk kesopanan. Jadi selama masih sopan, makanya Najwa Shihab sebetulnya bajunya kalau sopannya orang sekarang nggak kelihatan paha kan gitu ya, nggak kelihatan belahan dada, dianggap sopan. Jadi Najwa Shihab pakai baju sopan karena substansi dari menutup aurat itu. Jadi nggak wajib nutup aurat kayak gini tuh gitu dia memikirnya. Jadi fatal ibu-ibu. Kalau ilmu logika, ilmu mantik, logika masuk ke syariat. Dan kita kadang-kadang kejebak, ibu-ibu kalau sedekah biasa pakai ilmu syariat atau ilmu logika? Syariat Bu. Karena Allah gitu kan. Bukan. Karena Allah. Coba ibu-ibu, sekarang akhir bulan ya, mungkin belum gajian, uang tinggal 30.000. Misalnya diminta, ayo ikut training, berapa bayarnya? 50.000. Ibu-ibu akan uang padahal harus beli beras. Atau bisa gini, ibu-ibu tinggal punya uang 100, harus beli beras, gas habis, ada yang minta pinjam uang 50.000. Ibu milih yang mana selama ini? Beli beras sama beli gas. Kenapa? Ya, Kenapa ibu nggak milih ngasih 50.000? Karena kan kebutuhan Bu. Bukan. Iya. Ica milih bantu 50.000 atau beli gas, beli beras? Gas beras. Nah, kalau posisi kita begitu, kita tuh masih ngitung sedekah dengan matematika. Karena kita pikir 100 kurang 50 sama dengan 50. Kurang buat beli beras sama beli gas. Itu ngitung sedekah pakai matematika. Harusnya sedekah tuh pakai syariat. Gimana? Punya 100, harus beli beras, beli gas, belum beli lauk-lauknya. Ada yang mau pinjam 50. Atau mau pinjamnya 70 misalnya. Ica tinggal 30. Tapi masih tersisa 30.000. Ya kadang-kala dikasih segitu kadang-kala sih nggak apa-apa gitu, tapi kadang-kala mungkin sering. Seringnya kan Mana cukup ya gitu ya gitu. Mana besok belum tentu ada lagi uangnya gitu. gajian besok. Apalagi yang gajian. Kalau yang gajian tuh suka ke kotak-kotak. Maksudnya Iya Bu ya suka gitu mikirnya. nggak cukup Belum nih. Cukup kalau gajian gitu. Gajian masih 10 hari lagi. Sekarang kalau dikasih lagi nggak cukup. Nah, padahal hitungan sedekah tuh jangan pakai logika gitu. Gini, kalaupun kita uang tinggal 100, ada yang butuh pertolongan 100. Kan kalau kita pikir kasih tinggal 100, kasih 100 sama dengan 0. Padahal 100 dikurangi 70, dikurangi 100 sama dengan sehat, sama dengan bahagia, sama dengan dimudahkan, sama dengan keluarga sakinah, sama dengan 7 juta, sama dengan 700 juta. Terserah Allah aja sama dengannya gitu. Nah, kita suka kejebak ngitungnya pakai matematika, pakai logika. kadang kalau kita mikir diri sendiri cukup. Jadi kalau kita sedang memikirkan Yang lain-lain Ini. kan anak mau susu, anak mau apa Iya, gitu. Nah, jadi kejebak. kejebaknya di situ. Kejebak. Nah, apalagi kalau gajian masih lama, dapat uang dari mana lagi kan gitu. Nah, itu kita kejebak logika. Ya sedekah. Kan udah terjadi tuh. Ya istighfar. Nah, kita melatih keyakinan karena kata Allah sama dengannya itu terserah Allah. Dan kalau kita masih sebelum gajian turun kita masih hidup, masa Allah nggak kasih rezeki itu? Saya baru baca selewatan sih. Ada 90 ayat tentang Allah itu menjamin rezeki. Kalau saya 90 ayat. Ada satu ayat tentang setan itu membisiki manusia untuk ragu. Dari 90. Dari 90 ada satu ayat bahwa setan tuh membisiki manusia untuk ragu. Nah, manusia seringnya meyakini yang satu ayat tadi dibandingkan yang 90. Jadi setan yang didengerin. Iya, jadi setan yang bukannya didengerin. ayat Allah ya. Jadi masa sebenarnya besok datang ya. Udah. Besok aja. Ganti apa enggak ya gitu kan. Gitu. Ya kan kadang setan suka gini. Iya emang kalau dapat langsung ada nggak langsung gantinya kan belum tentu sekarang. Kan kamu gajian masih lama. Suami kamu aja nggak ada orderan sekarang, misalnya ngapain gitu. Besok dari mana emang kamu gitu? Mau nunggu turun dari langit? Kan harus ikhtiar. Habis ikannya tuh begitu. Saya baca di mana, saya tuh lagi cari-cari apa gitu ya. Oh tadi bahan mengisi, itu saya nemu itu. Cuma kan selewat bacanya gitu. 90 ayat tentang jaminan Allah. Satu ayat bahwa
Setan tuh bisikin manusia. Tapi menang setan ya dia. Menang setan. Kita malah nggak yakin dengan 10 ayat 90 ayat tadi gitu. Allah menjamin. Dan apalagi yang membuat kita tidak yakin? Karena kita pikir rezeki itu yang dijamin itu maksudnya kita masih bisa makan sehari 3 kali plus snacknya. Karena jadi besok itu cuma dapat rezeki itu yang memang sehari makan sekali aja besok rezekinya. Jadi kita pikir akhirnya bukan gara-gara sedekah jadi sekarang makan sehari sekali doang cuma sama garam doang. Coba kemarin nggak sedekah. Jadi kita mikirnya begitu. Padahal bisa jadi gini Bu, kita tetap nggak sedekah, besok tetap jatah makannya cuma sehari cuma sama garam doang. Bisa aja begitu besoknya. Tiba-tiba ibu gue dikasih sakit mual. Kalau mual pengennya asin kan? Atau kadang gini, Ada duit mah ada, tapi Allah kasih rejatanya hari itu makan sehari sekali doang karena mual apa-apa mual. orang misalnya ingat ya, kita kan misalnya dikasih uang sekali, dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Terus kalau kita naik, ya kita ketahuan ini bantu. Tapi kemudian kalau misalnya suami, wah kan kemarin dikasih uang, emang habis. Itu gimana? Itu yang kayak gitu tuh yang gitu kan jadi. Iya, karena sumbernya dari suami ya. Ya masih membuat yakin suami memang Sama harus sefrekuensi. kan maksudnya itu hal yang sering banget ditemuin itu kan gue dari suami gue misalnya gitu. Ya itu PR-nya. Itu saya alami beberapa kali sih kan sama jualan gitu ya. Kan kadang ada yang ngejual hari ini banyak atau besok nggak ada sama sekali misalnya. Ica pernah jadi teman itu tuh nikah tapi Ica nggak bisa hadir nih. Terus memang hubungannya juga bukan teman dekat banget tapi suami itu teman dekat aja nih sih. Itu tuh hanya bisa karena si istrinya ini teman lama Ica itu kan udah pikirin mau ngirimin makanan aja deh gitu. Kan kalau misalnya kado apa beliau tuh orang yang bercoklat lah udah dia segala apa juga dia bisa beli. Kalau makanan kan mungkin lagi banyak kapan ini enak tiba-tiba pada saat itu lagi pengen bikin apa yang nggak bisa apa yang patah kan nggak bisa ngambil uang. Kemudian Dennis juga lagi ngambil jalan tes pokoknya jadi kayak nggak bisa aja mau bikin teh ya Allah ternyata udah mau bikin ini udah sebutin mau bikin ini ya Allah ngobrolnya tinggal modal ojekin doang gitu. Nah jadi tuh akhirnya nggak jadi saya tahu minggu depannya iya orang yang Ica kirim gitu kan dia juga nggak pernah maksudnya baru tahu Ica dagang gitu karena nikah sama temen ini jadi baru tahu suami itu suka beli somai gitu dia bilang Ica ini kenapa aku mau pesan ini yang semua Ica mau bikinin buat dia dia mau pesan itu semua itemnya berkali-kali lipat mau dikirim ke teman-teman ini itu Baru niat doang udah diganti tuh. dan itu berkali-kali kan Iya, dan memang pentingnya apa? Pentingnya itu berbaik sangka sama Allah gitu. Kalau kita seuzon maka Allah juga akan sesuai zon kita. Tuh kan bener habis sedekahnya itu seret sampai sekarang tuh aku just ngutang-ngutang tuh karena kita juga bener nggak gitu ya habis dan sedekah pada saat itu. nggak jadi ngirim itu ya nggak jadi ngirim itu kan kayak menyesali ya Allah kenapa ya nggak jadi kenapa jadi nggak bisa ngirim kenapa gitu kenapa padahal mau ngasih makanan emang apa nggak pantas ya makanannya ya gitu apa dia nggak akan suka apa gimana juga harus punya ini ikhlas juga kan ibu ya. Ikhlas berapapun digantinya dengan cara apapun digantinya. Mungkin ya kalau kita kemarin nggak sedekah, mungkin ya sekarang ternyata sudah 3 hari makannya nasi garam. Mungkin kalau kita nggak sedekah 3 hari ini kita itu di of namun kita itu apa? Ya dengan sedekah tadi dicegah suami kita mungkin tadinya mau tabrakan dicegah sama Allah gitu dengan sedekah kita. Jadi gitu tuh kalaupun nggak kelihatan depan mata ganti sedekah kemarin itu yakinlah Allah sudah menggantinya. Setidaknya oksigen coba ibu suruh beli sana berapa? Lebih nggak dari 100.000. Coba ibu tuh jadi sedekah terus apnu gitu ya nggak bisa apa sesak napas oksigen bisa berlipat-lipat tapi kita itu juga ganti dari Allah masih dikasih oksigen teh gitu dari sedekah kalau kita. misalnya kayak kita mau ada sedekah orang tersebut pas kita udah siap gitu kita mau nggak ketemu orang tersebut ya berkali-kali seperti itu misalnya mau itu pasti ada orangnya Sama Ica dikemanain? Kalau nggak jadi ya berarti emang lo lagi ngatur rezeki untuk orang lain. tapi misalnya itu bukan yang dikhawatirkan takut kita itu ya yang dikhawatirkan kan maksudnya lu lagi nggak dikasih untuk sedekah itu misalnya kayak takut merasa gini waktu itu langsung yang rasanya gini punya dosa apa ya sampai mau sedekah aja susah gitu Itu juga bisa. Itu tetap harus jaga perasaan begitu. Apa ya?
mau sedekah time ini susah gitu. Bisa karena kita banyak dosa atau Allah lagi ngatur untuk orang lain. Akhirnya siapa yang mau makan itulah yang lagi Allah atur untuk memakan. Mungkin yang lebih butuh buat Allah Iya. lagi ya. Pak kita tuh, saya tuh kalau misalnya ada uang gitu ya, mau ke pasar, ya Allah di sana pasti banyak pengemis. Pilihkan dong pengemis yang terbaik, yang memang dia tuh benar-benar pengemis gitu ya. Jangan kayak di itu Iya. ya, punya uang banyak tuh ya. 56 juta ya. Punya 50 gitu juta ya. ya. Di dekat alun-alun itu. Iya. Di alun-alun. Gitu, udah aja ya Allah, saya tuh pengen sedekah tunjukin dong yang terbaik. Sampai saya tuh pernah dikasih hadiah sepatu sama yang ngaji gitu ya, dia kasih sepatunya itu kelonggaran, saya nggak kepake. Terus kata mami itu sepatu udah mahal katanya. Ya Allah, saya tuh, ya Allah ini saya pengen kasihin ke siapa, tolong pilihkan orang terbaik yang paling butuh. Itu teh sampai setahun lebih Bu baru nemu orang terbaiknya, dan insya Allah terbaik anak yatim. Nah senang banget, dan anak yatim itu memang lagi butuh banget sepatu yang bagus gitu, maksudnya yang kuat gitu, sepatu kets dikasihnya yang kuat untuk dia itu memang aktivitas, mau ini banyak aktivitas gitu. Ya Allah, akhirnya terjawab setelah setahun meminta. Jadi dia aja itu si sendal itu mau sepatu itu setahun itu di rumah. Kalau diangkat mah ada ramen aja ya Bu ya. Itu gimana sih Bu? Sebetulnya kalau ngasih yang kepada, kan menyanyi itu dalam Islam haram ya. Maksudnya bukan menyanyi haram. Dalam Islam ada hadisnya, kalau nggak salah itu hadis atau ayat ya. Jadi mengambil pekerjaan dari menjual suara bernyanyi. Pekerjaan bernyanyinya, bukan bernyanyi kan hukum, tapi mubah. Profesi Itu jadi profesi penyanyi itu haram. Jadi sebenarnya jadi pengamen itu haram. Penyanyi juga haram. Yang kalau dia ngambil jualan, kalau dia ngambil itu sebagai mata pencaharian, profesi. Rata-rata penyanyi memang profesinya itu. Tapi yang udah paham mah kayak misalnya grup nasyid ya, banyak kok yang dia bukan jadi profesi karena senang aja. Iya, profesi. Jadi dia nggak mau dibayar. Ada yang kalau udah paham tuh gitu, karena nggak ini. Jadi sekarang penyanyi itu secara hukum hartanya nggak halal itu, walaupun lagunya lagu-lagu salawat gitu ya. Tapi dia dapat uang dari situ. Iya, soalnya kan dia ada manajernya, jadi misalkan diundang harus bayarnya sekian kan memang ada tarif ya Bu ya. Iya ada tarif, itu haram. Jadi kalau ngasih itu, misalnya mau ada pengamen, kadang kan kamu suka pengen ngasih ya, kasihan ya. Nah saya sebelum dia ngamen, saya kasih uangnya dulu. Jadi kalau mau ke rumah makan atau apa, iya jadi kan sedekah sebelum dia bernyanyi kan. Saya suka kasih duluan uangnya. Tapi kalau dia keburu nyanyi ya tega sih dalam hati, maaf ya kata saya itu gitu. Nggak boleh karena kita ngasihnya juga gitu. Nah gitu ya ibu-ibu. Bu Yuli raise hand lagi ya Bu, apa yang tadi nih raise handnya? Nah Bu Yuli lagi ini kali, lagi parkirin motor ya. Bu Ani mudah-mudahan masih menyimak ya. Bu Aninya hilang. Ya, Ibu kita ke ini masih ada yang dibahas nggak tentang poin di video pertama? Nggak apa-apa ya, Raise hand yang tadi Bu. Oh ya, oke. Gitu Bu Yuli udah terjawab ya? Ya Bu. Nah, kita puas-puasin dulu Bu di materi video ke-1 biar mantep. Mana? Ada pertanyaan lagi mau mendalami? Bu, boleh tanya nggak? Ya, ada Bu Ani. Ya Bu. Ya Bu, kalau misalnya di satu instansi, kemudian kan kita posisinya itu memang bukan penentu kebijakan. Kemudian di saat ada sesuatu kita memberikan masukan yang tujuannya adalah untuk kepentingan bersama atau memang tujuannya adalah untuk kelancaran dari satu pekerjaan. Kemudian kita berbentur dengan pemangku kebijakan gitu Bu. Ya. Nah, pada saat seperti itu bentuk tawaduk kita itu seperti apa harusnya Bu? Sebentar, saya kurang paham gimana di instansi itu kita. Jadi kan misalnya gini deh Bu,
saya itu diberikan tugas adalah memanajemen satu instansi, di mana di situ saya yang salah satunya adalah saya harus mengurus pelayanan, alur pelayanan dan kelengkapan kepegawaian kita. Kemudian pada satu waktu terjadi permasalahan gitu di dalam alur pelayanan, dan saya memberikan solusi, artinya memberikan masukan untuk masalah tersebut. Tapi ternyata berbenturan dengan pemangku kebijakan, karena saya kan bukan pemangku kebijakan. Nah, sikap saya dengan kondisi seperti itu, sikap tawadu seperti apa yang harus saya harus saya lakukan gitu loh, Bu. Iya. Yang diputuskan oleh atasan Ibu bertentangan dengan Islam nggak? Kalau bertentangan dengan Islam tidak, Bu. Tapi kalau bertentangan dengan SOP, itu SOP pekerjaan, itu iya gitu loh. Melanggar SOP iya gitu loh kalau aturan ininya gitu. Iya. Tapi kalau melanggar aturan Allah sih insya Allah ya kalau ya bukan bentuk yang haram ya. Administrasi gitu. Administrasi ya. Ya. Nah, Dewa senang kucing nggak sih? Ini namanya saya sakit ya? Iya, Bu Ani. Jadi memang kita tuh tidak hanya di instansi di tempat kita bekerja ya, di rumah pun begitu. Kadang kita beda pendapat sama sama suami, sama apa. Nah, dilihat aja gitu ya. Apalagi kalau itu atasan ya, ibu-ibu ya. Gimana pun kan akhirnya yang memutuskan itu atasan. Nah, pertama karena kita tidak punya wewenang ya. Jadi nanti dilihat aja yang nanti jadi keputusan siapa. Kan ini mungkin hal yang mubah ya, di rumah pun begitu. Kadang kata suami begini, kalau suami memang kita wajib taat ya. Bentuk tawadu kita itu kan taat kepada suami ya. Bentuk tawadu kepada Allah itu dengan taat kepada suami. Nah, tapi kalau berbeda tadi dengan instansi atau kadang-kadang dengan teman kerja gitu ya. Nah, pertama kita sampaikan apa yang menurut kita benar tanpa merasa kita yang paling benar. Itu aja sih tawadu itu ya. Nah, dan nanti kalaupun misalnya keputusannya nggak ikut apa yang kita sampaikan, pendapat kita, suatu hari ternyata ada masalah dengan keputusan yang sudah dibuat, kita nggak usah kan coba ini keputusan aku gitu ya waktu itu, gitu sih nggak mau ngedengerin, nah gitu ya. Nah, terus kita jadi baper misalnya, itu udah ciri kita tuh sombong kalau baper ya. Nah gitu. Jadi bisa jadi memang hikmahnya ya ketika bukan pendapat kita yang diambil sebagai sebuah keputusan, bisa jadi nanti bisa jadi itu cara Allah mau jagain kita. Bisa jadi karena kalau keputusan kita yang diambil dan ternyata sukses, kita tuh jadi sombong tuh kan, karena ini tuh gini tuh karena ide aku nih, mungkin begitu ya. Jadi ya legowo aja tanpa kita tuh baper, kesel, nggak didengerin gitu ya. Nah, kalau kita kesel, baper karena merasa nggak didengerin, nggak dihargai masukannya, berarti kita termasuk sombong ya. Walaupun memang kita itu secara prinsip kan gini, ketika banyak pilihan pendapat, kita kan harus mengambil satu pendapat yang kita pikir lebih kuat pendapatnya dibanding yang lain. Sama lah kayak misalnya ibu kita banyak mazhab nih, banyak mazhab ya, Hambali, Maliki, Hanafi gitu ya, mazhabnya Imam Syafi'i, Maliki. Nah, kita harus ngambil salah satu mazhab, masalah fikih ini ya, mazhab. Karena kalau bahas akal nggak ada mazhabnya. Ada sih, ada pendapat-pendapat, tapi bukan mazhab yang banyak orang berpendapat tentang akal itu apa. Dari banyak pendapat tentang akal, ibu-ibu kan harus memutuskan pendapat mana yang menurut ibu-ibu paling kuat dari penjelasan akal. Yang mungkin di tempat lain ada belajar tentang akal, tapi versinya begini begitu. Nah, pendapat saya yang saya sampaikan, ibu-ibu tentu harus memilih. Fikih pun begitu, kita pilih kata Imam Syafi'i begini, ya emang enggak, kita pilih. Nah, dan prinsip ketika memilih itu begini, ini adalah pendapat yang paling benar menurut saya ya. Jadi pendapat saya adalah benar, tapi ada peluang salah. Pendapat orang adalah salah, tapi ada peluang benar. Itu yang prinsip yang harus kita
terapkan. Jangankan dalam masalah mubah, dalam masalah fikih kita harus berpendapat begitu. Ambil yang menurut kita paling benar, tapi kita juga ada peluang salah, dan kita anggap semua salah, tapi mereka ada peluang benar. Sehingga kita tuh jadi tawadu, nggak merasa paling benar sendiri. Suatu ketika kita akhirnya mendapat penjelasan dari orang lain, jadi kita akan untuk sendiri. Karena mereka walaupun salah, tetap berpeluang ada benernya, jadi didengerin aja, dicoba aja, gitu. Selama itu tidak melanggar syariat. Ya. Hah? Tapi Bu, Iya. tapi Bu, ketika itu apa yang mereka tidak dengarkan kita, kenyataannya ada kasus gitu loh Bu. Iya, kalau ada kasus ya udahlah, dan namanya juga udah jadi keputusan, kita itu bagian dari tim juga gitu ya. Jadi kasus nggak usah akhirnya sibuk nyalain tuh kan gitu ya, tapi nanti dipakai kasus tadi untuk saling ketika ada evaluasi, untuk menghakimi, menyalahkan gitu. Tapi kalau diluruskan boleh nggak Bu bahwa aturannya seperti ini loh gitu? Iya boleh, itu kan mengingatkan. Jadi gini, kalau untuk hal yang mubah, itu kan aturan bisa masuk hal mubah ya, mau bikin prosedur gimana secara teknis dan seterusnya. Nah, jadi hal mubah itu pilihannya apa? Ketika banyak pilihan sesuatu yang mubah, ibu-ibu kita tuh memilihnya mana yang mudaratnya paling sedikit, baru kita pilih. Mau jalan-jalan atau mau nonton di rumah, itu mubah dua-duanya. Yang mudaratnya paling sedikit yang mana? Nah, ini mudaratnya paling besar Bu. Mm-mm. Mudaratnya besar karena pasien tidak terlayani gitu loh Bu. Iya, nah itu nanti tetap disampaikan aja. Dan kalau disampaikan ketuanya, kepalanya tetap kekeh begitu, ya kan tugas kita cuma menyampaikan. Nggak usah ikut jadi baper atau gimana. Berarti Pak, nanti kalau ada apa-apa gimana? Bapak resiko ya, misalnya Ibu resiko, siap. Udah, ketika begitu sudah. Dan nanti memang ternyata resiko itu terjadi tuh ya, pasien kurang tertangani, nanti disampaikan baik-baik lagi aja pas rapat. Jadi solusinya bagaimana nih untuk pasien yang tidak tertangani gitu, karena dengan prosedur begini peluang tidak tertanganinya memang tinggi gitu. Kira-kira solusinya apa mau kembali ke SOP gitu ya, atau mau kekeh dengan yang ini, cuma nanti pasien gimana. Nah jadi gitu aja, kita di-share aja. Kadang-kala kalau kita ngedikte yang muncul tuh bakonya, pimpinan tuh munculnya bako. Sebetulnya mungkin pendapat Bu Yuli mungkin sebetulnya benar, hujah Bu Yuli, tapi kan dia pimpinan nggak mau kalah pendapatnya ya, makanya di-share aja. Kita tuh kalau ke yang lebih atas sama kita bertanya kalimatnya, terus ini solusinya gimana ya menurut ibu-ibu gitu. Nah gitu ya, kadang-kadang nggak mau dengerin kita tuh karena bako aja Bu Yuli. Iya. Gengsi ngadapin orang tua, ngadapin suami gitu. Jadi jangan ngasih tahu dengan pertanyaan aja. Terus kalau kayak gini menurut ibu gimana? Menurut Abi gimana? Ya, karena kalau dipertahankan kayaknya nanti bakal gitu lagi deh. Nah gitu ya. Tapi kalau Abi mau tetap begitu ya udah kita jalani. Nanti juga kan dia capek sendiri kalau ternyata pasien jadi demo gitu ya. Ya kalau itu gitu aja ya, pokoknya kita mah nating tulus aja tuh, tinggal nyampein ya. Kalau ada resiko ya minta perlindungan sama Allah, dibicarain lagi kan. Ujung-ujungnya kalau resiko tetap begitu kan, atasan juga yang nanti akan kena sama atasannya lagi kan gitu. Gitu Bu Ani, Bu Yuli, memang suka dukanya bekerja di sistem kapitalis luar biasa ya. Iya, luar biasa. Bukan luar biasa, luar binasa membinasakan. Iya. Iya Bu, jazakillah khair. Iya, ibu-ibu udah dulu ya, karena udah mau maghrib ya, karena maghribnya sekarang cepet, kasihan yang jauh. Ya semoga nggak puas dengan pembahasan tawadu ini ya, jadi kita belajar terus, belajar lagi ya, praktekin lagi, praktekin terus, dan kita mempraktekin tawadu tuh seumur hidup kita ya. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Yang masih pengen belajar tawadu, soalnya ego itu masih suka ada, jadi kita kayaknya harus melawan diri sendiri ya Bu ya. Justru ego itu ada supaya kita belajar tawadu terus. Kalau ibu-ibu udah nggak ada egonya, mau belajar tawadu gimana? Melawan ego itu Melawan susah. ego, iya. Susah Bu, karena kita kurang minta tolong sama Allah. Nanti terus aja minta tolong sama Allah, insya Allah dimudahkan. Ya, dan yang utama kan ciri tawadu itu apa? Tidak merasa tawadu. Iya betul, tidak merasa tawadu. Oh yang ini mah aku udah nih, poin ini mah aku udah, justru itu sombong gitu ya. Iya, yang paling terakhir tidak merasa tawadu. Ya kita tutup ya, maaf lahir batin ya. Semoga Allah mudahkan kita jadi hamba-hamba yang tawadu ya. Kita biar Allah kasih taufik tuh ibu-ibu, karena kita sombongnya pasti
masih banyak, maka biar Allah kasih taufik itu banyakin istighfar itu aja lah. Ya. Tobat, istighfar, salat tobat, istighfar itu. Ya. Semoga Allah boleh ridhoi. kapan aja deh, nggak harus misalkan akan ada juga yang berpendapat Di waktu yang haram aja ya nggak boleh. yang daerah haram. Selain itu boleh kapan aja. Ya, kita tutup dengan istighfar 3 kali, doa tutup majelis alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yani peluk jauh, sehat. Ya, sehat Bu. Iya ibu-ibu ada peluang dakwah di Bogor 2 minggu lagi ada MSH, tolong ajak sebanyak-banyaknya di Cimanggu ya MSH. Hidayah itu dimaksudkan. Namanya kan sama kayak ibu ya, Nur Hidayah. Iya, itu ya Marco Polo. Ke dalam. Masuk ke dalam. Iya Marco Polo searah. Wah, ini Ajak sebanyak-banyaknya. pas ininya bisa ya? Bisa on the spot. Ya, ajak sebanyak-banyaknya, itu peluang dakwah kita. Mungkin kita kadang terbatas berdakwahnya, ajaklah ke situ. Mudah-mudahan nanti bisa di follow up, mereka jadi ada kelompok-kelompok pengajian baru ya. Itu lewat tangan ibu-ibu jadinya ya. Insya Allah. Nanti saya share iklannya ya. Udah ada di video itu. Udah ada ya? Ya. Oh, kalau saya ambil dari yang Iya. ini ya, yang nasional. Udah tutup majelis belum? Sudah. Oh sudah ya. Ditutup ya Bu Ani, Bu Yuli. Assalamualaikum. Sampai dulu Bu Ani. Bu Yuli mandi ya. Bu Yuli mandi. Jadi ke